Teman-teman guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali di kelas Zoom kita ya pada hari ini Jumat 18 Agustus 2023 di Bimbel UP PPG Mr. IDP. Oke teman-teman, jadi target kita dari bimbel ini adalah lulus UP PPG, baik yang pertama mengikuti UP PPG ataupun yang retaker. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini beberapa soal pertama di sini ya. Ini mengenai kompetensi guru ya. Jadi kompetensi guru itu di sini kita lihat dari opsi jawaban di sini ya, Bapak Ibu. Ada pedagogic competence ya, ada profesional, ada sosial, ada personality. Oke, kita mulai dari personality itu adalah kompetensi kepribadian ya. Kompetensi kepribadian itu bagaimana kepribadian kita ya, apakah contohnya kita orang yang tepat waktu, apakah kita orang yang bertanggung jawab ya, mempunyai wawasan yang baik, bisa juga Bapak Ibu yang itu adalah kepribadian ya. Contoh yang paling mudah, bertanggung jawab, oke, mempunyai identitas yang baik, mempunyai keinginan untuk maju, itu adalah mengenai kepribadian. Yang selanjutnya social competence, ya, kompetensi sosial. Sesuai dengan namanya, bersosial. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, ya, baik itu berhubungan dengan sesama di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Lalu yang berikutnya kompetensi profesional, ya. Ini sehubungan dengan bidang yang kita kuasai. Ya, kita adalah sebagai guru bahasa Inggris, tentu seyogianya kita menguasai bidang studi bahasa Inggris, Bapak Ibu. Tetapi di sini termasuk juga kreativitas kita sebagai seorang guru sesuai dengan pekerjaan kita. Kreativitas itu teman-teman masuk dalam profesional ya, bukan pedagogik. Lalu yang terakhir kompetensi pedagogik itu berhubungan dengan contohnya penguasaan konsep-konsep pendidikan, ya, penguasaan metode-metode pembelajaran, ya, berhubungan juga dengan proses belajar mengajar. Tentu kita juga harus bisa menilai murid, ya, menilai murid, menguasai murid, mengetahui kompetensi mereka. Ya, itu adalah mengenai kompetensi guru, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya sebelum kita bahas soal-soalnya, silakan. Mengenai kompetensi guru. Sekali lagi, Mister, Sekali lagi dijelaskan. Ya. Baru masuk. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, ini terpulang kepada masing-masing orang. Sifat kita bagaimana? Bisa juga kita katakan seperti itu ya. Apakah kita sifatnya itu yang berdisiplin? Ya, disiplin termasuk dalam personality. Ya, bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab enggak? Mempunyai identitas. Nah, jadi kalau mempunyai identitas atau kesan ya, orang bagaimana menilai kita? Contohnya apakah kita orang yang jujur? Ya, apakah kita orang yang bertanggung jawab? Apakah orang menilai kita orang yang tepat waktu? Nah, itu kepribadian. Kompetensi sosial sesuai dengan namanya, ya, bersosialisasi. Kita bisa nggak bersosialisasi dengan orang lain? Kita bisa nggak membangun komunikasi? Ya, termasuk juga di sini empati dan simpati, ya, itu masuk sosial. Oke, yang selanjutnya profesional. Sesuai dengan bidang kita adalah guru bahasa Inggris. Yang pertama, penguasaan terhadap jabatan kita, ya, lebih spesifiknya sebagai guru bahasa Inggris. Tentu seyogianya kita harus menguasai bidang studi bahasa Inggris. Termasuk di sini kompetensi profesional adalah kreativitas dalam mengajar, Bapak Ibu. Ya, kreativitas dalam mengajar itu masuk profesional. Lalu pedagogik, kita dikatakan mempunyai kompetensi pedagogik jika kita ya memahami konsep-konsep pendidikan, memahami konsep-konsep pembelajaran, memahami konsep-konsep penilaian, bagaimana kita menilai. Itu ya. Ada yang mau ditanya? Tidak, Mister, lanjut. Oke, kita lanjut ya.
Mari berdasarkan penjelasan yang tadi kita coba jawab ini ya, soal nomor 1, 2, dan 3. Oke. Teacher must have a good identity, be responsible, open and continue to be willing to learn, move forward. What competence is it? Personality. Ada yang lain? Semuanya Delta. sefrekuensi, ya? Sama. Delta. Sama, Sir. Sama ya. Oke, sudah benar yang satu delta. Number 2. Ya, silakan berdasarkan penjelasan saya tadi, Bapak Ibu bisa melihat kata-kata kunci yang bisa dijadikan rujukan untuk menjawab. Teacher must understand the nature, characteristic of students and their development. Understand some educational concept that are useful for helping students master several technique methodologies that are bla 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 bla. Apa Bapak Ibu? Atau kata kuncinya apa? Pedagogi. Alpha. Pedagogi. Yes. Kita lihat sini ya. Methodologies. Methodology. Okay. Lalu di sini educational Concept. concepts. Itu ya teman-teman. Next. Okay, so what competence is it? Mrs. Wita always prepares her teaching well. She prepares a lesson plan and choose the right media to teach the lesson. To introduce a narrative text, she usually uses pictures to do brainstorming and videos to give example of spoken form of narrative text and so on. Profesional. Professional competence. Oke Bapak Ibu, nomor 1, 2, dan 3. Ya, sudah benar jawabannya seperti yang kita lihat di layar ya. Bisa kita lanjut ya? Ya, Oke. lanjut, Mister. Gimana? Bisa dilanjut. Lanjut. Oke. Question number 4, kita lihat kalimat terakhirnya Bapak Ibu ya. The text implies that the target consumer of the product. Maka dari sini bisa kita simpulkan Bapak Ibu, teks ini membicarakan suatu produk ya dan akan tersirat atau tersurat. Nah, siapa yang menjadi pembelinya? Tentu berdasarkan pertanyaan ini ya dia tersirat Bapak Ibu karena pertanyaannya juga sudah dikatakan implies. Ya, teks tersebut menyiratkan bahwa pelanggan yang ditarget dari produk tersebut apa. Oke. Kita baca di sini, bisa kita baca dari awal ya. Over the years most parents have had the challenge of having to rush their kids to the hospital ya. Sebenarnya dari sini sudah dapat ini ya. Di sini ada dikatakan orang tua. Oke, di sini dikatakan ada anak-anak. Kids. Kalau kita belum cukup yakin, bisa kita lanjut. Oke. Di sini produknya itu adalah kalau kita baca soap, ya. Our soap kills 99.9% of bacteria, ya, causing germs. Ya, ini sebenarnya di sini tidak koma, teman-teman ya. Bakteria yang menyebabkan germs. Oke, our soap kills 99% bacteria. Ya, soothes the skin, melembutkan kulit dan sebagainya. Apa ini jawabannya Bapak Ibu? Alpha. Echo. Ya. Parents with small Okay. children. You can find our products at the leading store. Jadi maksudnya di sini kita perhatikan kalimat terakhir ya. Kamu bisa menemukan produk-produk kami pada semua store toko-toko yang leading, yang terkenal gitu maksudnya ya, dan juga supermarket. Maka secara logika ya, produk yang dijual untuk rumah sakit itu jarang dijual di toko Bapak Ibu ya, biasanya itu terbatas. Oke. Apa? Apotek.
Beta? Yes, sir. Ada yang milih beta ya? Charlie. Ada yang milih Charlie juga? Oke teman-teman, saya bersifat terbuka ya. Saya tidak langsung menjudge bahwa jawaban Bapak Ibu salah. Oke, di sini jika jawaban Bapak Ibu beta Charlie ya, yang beta dulu, silahkan dari mana kita bisa menyimpulkan jawabannya klinik, dari kalimat yang mana teman-teman? Line keberapa? Silakan. Di pediatrician, sir, yang paragraf pertama di atas Ini kalimat pertama. ini cuma satu paragraf. Coba baris keberapa gitu ya? Baris pertama. Baris pertama. Pertama, sir. Ini ya, baris pertama ini ya. Iya. Sampai sini ya. Kalimat Iya. pertama. Betul. Oke. Coba kita pahami ini. Selama bertahun-tahun ya, banyak orang-orang tua have had the challenge ya, menghadapi tantangan ya of having to rush. Ya, ini seperti yang tiba-tiba harus membawa anak-anak mereka ke rumah sakit atau ke sebuah pediatrician. Ini dokter anak-anak after a playful day. Ya, setelah Bermain seharian. Bermain harian bermain gitu ya. Oke. Jadi yang mana ini? Bagaimana maksudnya bisa kita menjadikan rujukan B ini? Salah. Enggak ada. Nggak ada. Ya, jadi ini seperti menceritakan kondisi yang terjadi ya. Jadi daripada mungkin bisa kita artikan seperti ini. Teman-teman ya. Si penulis di sini ingin menceritakan keadaan yang pernah terjadi atau yang sudah dan masih terjadi. Lalu dia si penulis memberikan tawaran. Ya, di sini dikatakan our shop kills. Lalu dikatakan di sini you can find our products. Ya. Oke, nanti bagi teman-teman yang menjawab selain E, yang menjawab selain ini jawabannya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Eko ya. Jadi orang tua with small children, maksudnya di sini yang mempunyai anak-anak kecil. Ya. Karena di sini Oh, maksudnya itu. Iya, targetnya berarti. Iya. Tadi pertama kan kita sudah bahas ini. Ya, yang ditanya targetnya. Target consumer itu. Targetnya kan udah jelas sana orang tua, Mister. Gimana? Oh, iya, paham. Paham ya? Iya, paham. Oke, kita lanjut. Nomor 5 ada dialog. Ya, what is your name? Ini mengenai apa, teman-teman? What is the newest? Ya, ataupun what is the new information? Ya. Oke, maka dalam hal ini Bapak Ibu ya, kita harus pertama itu memahami apa itu new information. New info ya. Jadi sesuai dengan namanya Bapak Ibu, new information adalah informasi yang baru didapat. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini coba kita hilangkan dulu. Ini ada dua kalimat, ada percakapan. What is your name? Lalu dikatakan my name is White. Udah? Maka di sini kata White di sini adalah sebagai new information. Karena setelah kalimat kedua disebutkan, si A di sini si penanya baru mengetahui tentang kata White yang adalah merupakan nama dari lawan bicaranya. Sampai di sini perlu bisa dipahami teman-teman? Ya. Bisa. Yes, sir. Lalu Bisa, Mister. gimana? Bisa. Oke, lalu ditambah kalimat baru. Oke. Dia lalu mengatakan Peter White. Nah, di sini di kalimat yang terakhir ini walaupun hanya dua kata ya, kita anggap aja lah ini kalimat ya. Maka di sini oke.
pada kalimat terakhir ini, white ini sudah pernah didengar. Ya, Iya. maka ini di kalimat terakhir kata white di sini menjadi old information dan kata Peter menjadi new information. D. Oke, Bisa. Iya. bisa paham ya teman-teman ya? Bisa. Bisa, Sir. Paham, Sir. Ya, jadi intinya teman-teman, new information itu adalah informasi terbaru, informasi yang baru didengar, informasi yang baru diketahui. Oke? Jadi kalau dia seumpamanya Bapak Ibu kalau ditanya informasi yang baru, new information, maka bisa kita simpulkan bahwa jika ada beberapa kalimat informasi new information itu pasti ada di kalimat terakhir, di bagian terakhir. Ya, itu bisa Bapak Ibu catat ya. Kalau ada dia merupakan satu teks atau beberapa kalimat, new information pasti terdapat di kalimat terakhir. Lalu kita fokus pada kalimat tersebut. Oke? Kita lanjut. Nomor 6 masih mengenai old or new information. Oke, kita lihat di sini. Based on the sentences above, there are some old information except. Nah, Bapak Ibu, ini bagaimana memahaminya? Apakah ini bisa dipahami dengan baik? Ada except Bisa. Yang di awal-awal. These factors, iya. The lack of like and want. Ini pertanyaannya sama saja dengan Bapak Ibu. Mencari. Ini pertanyaan ini sama saja pertanyaannya dengan what is new information of the text. Based on the sentences above, what is new information? Nah, itu Bapak Ibu ya. Sesuai dengan penjelasan di nomor 5 tadi, maka new information itu pasti berada di kalimat terakhir. Dalam hal ini kalimat kedua. Maka kita fokus pada kalimat kedua karena yang ditanya adalah kalimat ya, yang ditanya adalah new information. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Ya. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu, di sini dikatakan dia dibolak-balik sepertinya ya. Berdasarkan kalimat-kalimat di atas, ada beberapa informasi yang lama, kecuali itu kan sama aja maksudnya, informasi yang baru mana, gitu ya. Iya. Oke, teman-teman. Maka di sini, jika kita ingin mencari new information dari sebuah kalimat, ya, ini sebuah kalimat, Bapak Ibu, biasanya dia akan berada di bagian setelah verb atau to be. Nah, itu Bapak Ibu. Kita lihat di sini ya. Ini these factors. Oke. Ini kan sudah dari kalimat sebelumnya. Oke. Maka several factors di sini kalimat baru. Tetapi di sini these factors menjadi informasi baru tadi maksud saya. Maka di kalimat kedua factors itu menjadi old information. Jadi bagian yang informasi barunya terdapat di bagian ini Bapak Ibu. Lack of light and warmth. The lack of light for photosynthesis and warmth. Jadi the lack of light and warmth. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya Charlie. Kenapa bantal saya? Oke. Apa yang kurang paham tentang old and new information? Bebas bertanya Bapak Ibu, silakan. Apa yang Bapak Ibu kurang pahami tentang old and new information? Silakan bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah memahami teman-teman ya. Ya, Bapak. Bisa? Paham. Ada, silakan. Kenapa fotosintesis tidak masuk, Sir? Ya.
Karena ini ya, ini sebenarnya ini hanya tambahan informasi, Bapak Ibu ya. Kita perhatikan di sini. The growth of trees in the Arctic is constrained by several factors. These factors are the lack of light and warmth. Ya, lack of light and warmth inilah yang diperlukan untuk fotosintesis. Oh iya, saya paham. Gitu ya. Lagian di sini tidak ada disebutkan fotosintesis di opsi jawaban ya kan? Nggak ada kan? Iya, Oke, Sir. teman-teman. Untuk soal nomor 6 ini banyak yang salah. Bapak Ibu yang salah menjawab, jawab apa sini? Biar kita analisa. Itu delta, Pak. Delta. Iya, karena Ada yang jawab dipikir delta? iya, Karena apa? tidak memahami soalnya saja soalnya saja di situ dikira kan kecuali berarti yang bukan apa kayak gitu. Mister. Ternyata setelah dipahami di situ informasi tua berarti yang semuanya tua kecuali berarti yang muda itu baru saya paham. Makanya sebelum Mister menjawab baru Charlie Betul. baru Ya, tahu. Bapak Terima Ibu ya, kasih. memang salah satu faktor kita bisa benar menjawab harus memahami pertanyaannya. Ya, itu ya. Makanya tadi kan saya katakan pertama saya besarkan, saya cetak tebal. Bapak Ibu paham nggak ini pertanyaannya ini? Saya katakan tadi apa? Ini sama aja pertanyaannya dengan apa informasi barunya apa gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman silakan. Mister, Yes. apakah the new information ini selalu terletak di akhir kalimat? Ya. Dari sini tadi, tapi kalau ya atau hampir selalu Bapak Ibu ya. Dari sini kan sudah bisa kita pahami ya. Kalau di kalimat pertama, kata factors di sini itu merupakan informasi baru. Tetapi pada kalimat selanjutnya, factors ini menjadi informasi yang lama. Nah, lalu disebutkan factorsnya apa? Inilah informasi yang baru pada kalimat yang kedua ini. Oke? Is it clear? Iya. Clear, sir. Ya, clear, Oke. sir. Thank you. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke. Alright. The question is, apa yang ditanya teman-teman? The new information of New this information sentence of the sentence of the sentence above is, ya, sebentar ya. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini cukup panjang kalimatnya ya. Dan terdiri dari beberapa klausa. Maka cukup kita lihat klausa terakhir di sini. Jadi semua hal ini term di integrand. Apa artinya term Bapak Ibu? Disebut. Bisa kita artikan disebut ya, atau disebut dengan istilah. Oke. Jadi inilah hal yang baru di sini. Saya ulangi satu kali lagi ya. Semua yang disebutkan di awal ini itulah yang diistilahkan dengan di integrand. Oke, jadi jawabannya A. Gitu ya. Jadi kembali di sini teman-teman, dipisahkan oleh verb yang terakhir. Oke. Kita lanjut ya. Yes, sir. Next, number 8. 8, 9, 10. Bapak Ibu, kalau ada soal-soal singkat seperti ini, ada dua cara untuk menjawabnya ya. Yang pertama berdasarkan konteksnya. Apakah seumpamanya jika kita masukkan opsi A, dia artinya nyambung nggak? Make sense nggak? Atau dia menjadi kalimat rancu? Kalau dia menjadi kalimat rancu, maka kita skip. Contohnya, kita masukkan opsi B contohnya ya. Kita buat sini if.
Kamu tidak akan lulus ujian jika kamu belajar. Ya, itu kan melawan logika Bapak Ibu ya. Maka ini salah. Jadi yang mana ini pilihan yang baik Bapak Ibu? Charlie. Ya, Unless. unless itu bisa kita artikan jika tidak, gitu ya. Unless bisa Ya. diartikan jika tidak. Jadi kalau kita artikan, kamu tidak akan lulus tes jika kamu tidak belajar. Ya, sesimpel itu teman-teman ya. Nomor 8 Charlie. Ya, sama juga dengan ini Bapak Ibu. Kita tinggal memilih yang mana dia. Ketika kita pilih jawabannya, maknanya itu logik. Nah, logik. I could not get a seat. Aku tidak bisa mendapat tempat duduk ketika aku datang lebih awal. Nah, itu kan tidak logik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kalau kita pilih contohnya ketika. Ini tidak logik. Tidak logika. Jadi yang mana buat jawabannya Bapak Ibu? Before. Beta. Beta, sir. Walaupun aku datang lebih awal. Jadi kata walaupun itu di situ dia seperti menunjukkan pertentangan gitu ya. Ya, itu baru benar teman-teman. Bisa dipahami nomor 9? Bisa ya. Oke. Oke, let's continue. Question number 10. Oke, teman-teman. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Jadi soal-soal UP PPG yang saya share ini teman-teman berdasarkan FR ataupun kisi-kisi UP PPG yang soal-soal FR ataupun UP PPG bahasa Inggris. Di sini dikatakan the boy bla 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 raced ahead to finish line. Ya, di sini kita teman-teman kita perhatikan di sini ada diapit oleh tanda koma ya. Di sini juga ada tanda koma. Oke. Ini race ini berfungsi sebagai apa di sini Bapak Ibu? Kata Tidak tahu, kerja. Ustaz. Huh? Yes. Kata kerja. Ya, jadi subjeknya the boy, kata kerjanya raced. Ya, yang lainnya itu adalah keterangan ya. The boy raced ahead to finish line. Anak laki-laki itu melaju ke depan untuk menyelesaikan line. Ya, maksudnya jalur yang akan dilalui gitu Bapak Ibu ya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini Bapak Ibu. Tentu di sini jika kita lihat pilihan jawaban ini ya. Contohnya di sini ada kata sprinter, sini runner, itu kan maksudnya sama. Di sini ada kata race. Ya, ini kan sudah menunjukkan bahwa the boy ini adalah sprinter atau runner. Oke. Kita perhatikan di sini subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, dan pelengkapnya sudah ada. Maka di sini contohnya. Oke, Bapak Ibu untuk nomor 10 menjawab apa di sini? Baik yang salah ataupun yang benar? Sudah ada. Predikat. Alfa. Ada jawaban yang lain? Benefits filter. Ada jawaban yang lain? Delta, Mister. Delta. Oke, coba ya kita analisa Bapak Ibu ya. Subjek. Oke, is a avid runner. Avid runner ini pelari yang cepat. Adalah sebuah pelari yang cepat ya. Anak laki-laki itu adalah sebuah pelari, seorang yang kita artikan sini ya, adalah seorang pelari yang cepat melaju. Bapak Ibu, di dalam struktur kalimat bahasa Inggris ya, kata kerja utama itu hanya ada satu. Jika dia kalimat tunggal, maka kata kerja utamanya hanya ada satu. Ya, kecuali ada seperti ini melengkapi dia ya, melengkapi raised. Tetapi di sini muncul lagi kata kerja to be. Ya, to be itu bisa tergolong kata kerja Bapak Ibu ya. Maka ini sudah lari dari jalur. Oke? Berarti yang alfa. Sebentar ya.
sebentar teman-teman ya. Kita bisa memakai Can run fast the apa ya? boy. Kita bisa Yes. membuat seperti ini teman-teman ya. Contohnya. If it's Ya. Kalau pilihan jawaban D tadi seperti ini, ada kata who is an avid runner. Nah, raced ahead to finish line. Oke? Iya, Jadi karena dia tanggung Bapak Ibu tidak memakai relative pronoun word, tetapi dia memakai is, ya itu yang membuat salah. Ya, jadi tanggung dia. Makanya di sini teman-teman, ini sebaiknya dihilangkan beserta is-nya menjadi an avid runner. Materi ini namanya, ada yang tahu Bapak Ibu nama materi ini? Bapak udah berhasil. Teman-teman pernah dengar istilah ini? belum, Sir. Ya, Bapak Ibu bisa catat ya, materi apositif. Ya, itu adalah penambahan informasi terhadap si subjek. Jadi kalau dikatakan penambahan informasi, dia hanya berupa phrase. Ya, Bapak Ibu bisa catat ya. Apositif itu adalah penambahan informasi terhadap si subjek yang berupa phrase, bukan clause atau sentence. Oke? Ada pertanyaan silakan. Jadi satu kali lagi, ya, yang opsi B salah karena ada kata kerja yang lain. Sementara subjeknya hanya satu. Oh iya. Ya. Yang Iya, C salah karena ada kata kerja yang lain. Sementara subjeknya hanya satu. Yang D salah karena ada kata kerja atau to be yang lain. Sementara subjeknya hanya satu. Yang ini yang benar, Bapak Ibu ya. Dia berupa phrase, frasa, menambah informasi terhadap si subjek. Satu kali lagi, bisa kita buat model seperti option delta, tetapi kita tambahin relative pronoun word kata who atau that. Teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup demikian dulu ya sesi pertama kita pembahasan soal-soal UP PPG ya sesuai dengan FR dan kisi-kisi untuk sesi pertama. Nanti kita lanjut sesi kedua pukul 8 teman-teman ya. Pukul 8 kita lanjutkan sesi kedua. See you at the second session.